Salam saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan judul khotbah yang berjudul Allah sanggup karena Dia mampu. Khotbah ini adalah bagian dari khotbah yang saya sampaikan di tempat pelayanan saya di GPDI Tabernakel Semalat, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Seorang penasihat Alkitab yang bernama Matthew Henry pernah berkata tentang teks tersebut. Berlaku bagi para hamba Tuhan dan semua orang Kristen. Semua yang terbaik terjadi tidak lebih karena kasih karunia Allah. Tangan kita tidak menjadikan kita sanggup. Nah, dalam teks Yunani, kata kesanggupan itu menggunakan kata hikanotes yang artinya kemampuan, kecakapan. Nah, kesanggupan kita, kemampuan kita, itu datang dari Allah semata. Dan kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Ini jelas mengacu kepada kesanggupan atau kemampuan. Dan Allah yang memberi kemampuan dan diperbandingkan dengan kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kita lihat dalam teks kita ini nampak ada 2 kesanggupan. Yang pertama kesanggupan melakukan sesuatu dengan kemampuan dirinya sendiri. Dan yang kedua kesanggupan melakukan sesuatu dan Tuhan yang memberi kemampuan. Namun yang menariknya hanya kesanggupan yang dari Tuhanlah. Maka Paulus menyatakan kebenaran ini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan dari kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kami tidak punya sesuatu alasan apapun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Tetapi Allah yang memberikan kemampuan itu kepada kami. Matthew Henry pernah berkata tentang teks tersebut, ini berlaku bagi para hamba Tuhan dan semua orang Kristen. Namun bila kita lihat dalam kehidupan ini, ketika kita mengikut Tuhan, saudara, ada begitu banyak ketidakmampuan yang kita hadapi bila kita menggunakan kesanggupan atau kemampuan diri sendiri. Baik dalam kehidupan ini maupun dalam pekerjaan Tuhan atau dalam pelayanan. Saya teringat sebuah kesaksian yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Inspiring Story of a Girls Without a Country. Dalam buku tersebut menceritakan pada tahun 1921 ya. Ada 2 pasang suami istri dari Stockholm, yaitu Swedia, menjawab panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Kedua pasang suami istri tersebut menyerahkan hidupnya untuk mengabarkan Injil dalam suatu kebaktian pengutusan Injil. Mereka terbeban untuk melayani negara Belgian Kongo yang sekarang bernama Zaire. Mereka adalah David Flood dan istrinya Spea
serta Joel Eriksson dan istrinya Bertha. Setelah tiba di Zaire, mereka melapor ke kantor misi setempat. Lalu dengan menggunakan parang, mereka membukakan jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi nyamuk malaria. David dan istrinya membawa anaknya, David Junior, yang masih berumur 2 tahun. Nah, dalam perjalanan, David Junior, anaknya dari David tadi, terkena penyakit malaria. Namun mereka pantang menyerah dan rela mati untuk pekabaran Injil. Tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun penduduk desa tersebut tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Jadi mereka berkata, tak boleh ada orang kulit putih yang boleh masuk ke desa. Dewa-dewa kami akan marah. Demikian kata penduduk desa itu. Nah, di desa Delore itu, mereka ditentang habis oleh kepala suku yang khawatir kehadiran orang-orang putih tersebut membuat dewa-dewa setempat murka. Jadi akhirnya didirikanlah sebuah pondok dari lumpur, kira-kira 750 meter di luar desa. Karena tidak menemukan desa lain, mereka akhirnya terpaksa tinggal di hutan dekat desa tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di tempat itu, mereka menderita kesepian dan kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga jarang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan berlalu, keluarga Eriksson memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Namun keluarga Flood memilih untuk tetap tinggal. Apalagi karena saat itu Spea istrinya baru hamil dan sedang menderita malaria yang cukup buruk. Di samping itu David juga menginginkan agar anaknya lahir di Afrika dan ia sudah bertekad untuk memberikan hidupnya untuk melayani di tempat tersebut. Nah, selama beberapa bulan Spea, istrinya, mencoba bertahan melawan demamnya yang semakin memburuk. Namun di tengah keadaan seperti itu, ia masih menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Anak kecil itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal yang diizinkan menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali. Dan kemudian disambut dengan senang hati, dibimbing kepada Kristus. Dapat dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga David. Saat Spea melayaninya, anak kecil tersebut hanya tersenyum kepadanya. Penyakit malaria yang diderita Spea semakin memburuk sampai ia hanya bisa berbaring saja. Tapi bersyukur bayi perempuannya berhasil lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Namun Spea tidak mampu bertahan. Seminggu kemudian keadaannya sangat buruk dan menjelang kepergiannya, ia berbisik pada David, berikan nama Aina pada anak kita. Lalu ia meninggal. David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya. Ia membuat peti mati buat Spea, lalu menguburkannya. Saat dia berdiri di samping kuburan, ia memandang pada anak laki-lakinya sambil mendengar tangis bayi perempuannya dari dalam gubuk yang terbuat dari lumpur. Timbul kekecewaan yang sangat dalam di dalam hatinya. Nah, Paulus pun menyadari hal ini bahwa begitu lemah dan tidak mampunya ia ketika menghadapi begitu banyak tekanan. Seolah-olah ia berkata, kami tidak akan pernah mampu menanamkan kesan yang begitu baik dalam hatimu maupun dalam hati kami sendiri. Begitu lemah dan tidak mampunya kami, sehingga kami sendiri tidak bisa memikirkan yang baik tentang diri kami. Apalagi menimbulkan pemikiran atau perasaan yang baik dalam hati orang lain. Perhatikan seolah-olah Paulus berkata, begitu lemah dan tidak mampunya kami. Sehingga dalam kisah David, Flood dan istrinya Spea tersebut, ia pulang ke Swedia
Dengan begitu lemah dan tidak mampunya ia dalam menghadapi badai kehidupan dalam pelayanan di Afrika. Sehingga kisah itu mencatat ia kembali ke Swedia. Ia tidak mampu lagi mengurus anak yang baru lahir itu. Ia ingin menitip bayi perempuannya kepada rekan pelayanannya. Sepanjang perjalanan pulang ke Swedia, David berdiri di atas dek kapal. Ia merasa sangat kesal kepada Tuhan. Ia menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman pahitnya bahwa ia telah mengorbankan segalanya, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ia yakin bahwa ia sudah berlaku setia, tetapi Tuhan membalas hal itu dengan cara tidak mempedulikannya. Setelah tiba, David memutuskan untuk mulai usaha di bidang impor. Ia mengingat semua orang untuk tidak menyebut nama Tuhan di depannya. Jika mereka melakukan itu, segera ia naik pitam dan marah. David akhirnya terjatuh pada kebiasaan minum minuman keras. Mengapa begitu lemah dan tidak mampunya David Flood? Sekali lagi terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima ini mengatakan bahwa kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Ya, itulah alasannya. Karena kami tidak punya sesuatu apapun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Mungkin kita pernah mendengar Live for Fighting adalah nama panggung seorang penyanyi yang menjadi sangat populer. Ia menyanyikan lagu Superman, sebuah balada yang menggambarkan bagaimana rasanya menjadi pahlawan super. Namun ia tetap berjuang dengan kekuatan tidak memadai untuk mengatasi keruwetan dunia. Manusia tampaknya teridentik dengan tema lagu itu. Kehidupan nyata membuktikan bahwa kita tak sanggup memerangi beban tak tertahankan yang menghadap. Bahkan orang-orang yang ingin mandiri pun tidak dapat mengatasi hidup ini dengan kekuatan sendiri. Demikian dikatakan dalam catatan dari sebuah renungan harian Kristen rohani. Namun sebagai pengikut Kristus, kita memiliki sumber yang bahkan tak mungkin pernah diterima oleh Superman. Ya, kita tidak akan dan sama sekali tidak pernah menerima sumber kekuatan dari Superman. Sumber kemampuan dan kesanggupan itu datang ketika kita memiliki hubungan dengan Allah. Maka kita memperoleh kesanggupan yang dapat mengatasi kelemahan kita dan memampukan kita hidup berkemenangan. Saya tahu hal ini sulit dan berat untuk dijalani ya. Ini sulit sebab tidak mudah untuk melihat Allah sanggup melakukan semuanya itu ketika kita menghadapi tekanan hidup yang begitu berat. Saya sebagai hamba Tuhan sedang mengalami tekanan itu. Saat ini ketika istri saya sedang mengalami suatu benjolan di lehernya. Rasanya begitu berat untuk menjalaninya karena istri saya akan dioperasi. Saya terus berdoa, namun doa belum ada jawaban. Saya lemah dan tidak sanggup. Saya yakin dengan kesanggupan atau kemampuan dimiliki, saya tidak bisa mengatasi hal tersebut. Saya lemah dan tidak sanggup. Lalu apa yang harus saya lakukan? Teruskah saya berharap kepada Tuhan agar Ia melakukan dengan kemampuannya untuk menolong kondisi istri saya? Saya lemah dan tidak sanggup. Oleh sebab itu Paulus mendorong hati saya dan kita semua tak kala ia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ia berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Teks asli mengatakan, tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari sekali dikatakan, kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup.
apapun alasannya, tetap itulah yang sangat berpengaruh di dunia saat ini, bahwa kami atau kita tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kita atau kami sanggup. Mengapa? Karena dengan bergantung pada diri sendiri, kita akan dipaksa untuk hidup dalam kenyataan bahwa kita tak akan pernah sanggup menghadapi kehidupan ini. Ya, itu benar, bahwa dengan bergantung pada diri sendiri, sebenarnya bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita sedang atau akan dipaksa, bahwa kita tidak akan pernah melihat hasil karena kita bergantung pada diri sendiri. Namun berita baiknya sekali lagi adalah dengan kekuatan, kesanggupan atau kemampuan Allah, maka kita akan menemukan semua yang kita butuhkan untuk menghadapi begitu kuatnya goncangan badai kehidupan di dunia yang akan menenggelamkan iman kita, karena badai kehidupan ini penuh dengan kesengsaraan. Seperti dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab, semua yang terbaik terjadi tidak lebih karena kasih karunia Allah. Tangan kita tidak menjadikan kita sanggup. Kesanggupan kita datang dari Allah semata, dan kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Karena itu, bagi Dialah segala pujian dan kemuliaan atas semua kebaikan yang telah dilakukan. Darinya lah pula lah kita harus menerima anugerah dan kekuatan untuk berbuat lebih banyak lagi. Ini berlaku bagi para hamba Tuhan dan semua orang Kristen. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup yang penuh dengan badai kesengsaraan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.